Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dua doa tadi kita dapatkan dari Allah yarham Syekh Khatib Muzakir. Dahulu beliau kalau bulan Ramadan di musaji kita selalu membaca doa yang terakhir tadi. Judul kita nafsu manusia. Apa bu? Nafsu manusia. Di dalam Al-Quran Allah menulis di 3 tampek dan menerangkan 3 macam nafsu. Yang pertama, nafsu mutmainnah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Yang kedua, nafsu lawamah surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, nafsu ammarah bisu di dalam surat Yusuf ayat 53 kalau tidak salah. Bapak Ibu yang kita kaji kini nafsu nan sangat berbahaya, nafsu ammarah bisu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'da aduwika nafsuka ma baina jambaika." Kata Rasul, musuh engkau nan paling gadang ialah nafsu, dan nafsu itu ada dalam diri kalian. Begitu penting sangat nafsu. Banyak ulama-ulama nan mengkaji masalah nafsu, terutama nafsu ammarah bisu. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, guru-guru kita acok mengkaji masalah itu, nama kitabnya Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita Bapak Ibu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Alaika, mestilah engkau bil hazar, berhati-hati, min hazihin nafsil ammarah bisu, dari nafsu jenis nan ketiga kau, nafsu ammarah bisu. Sebab kata beliau, fa innaha adarrul a'da, karena nafsu ammarah bisu yo musuh nan paling gadang. Diuraikan selanjutnya oleh beliau, ada 2 sebab setidaknya awak harus berhati-hati jo nafsu ammarah. Sebab yang pertama, nafsu itu Bapak Ibu aduun fi dakhilil jasad. Aduun fi dakhilil jasad. Ini musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ibarat maliang Bapak Ibu, maliangnya ada di dalam rumah. Banyak bana CCTV, tinggi bana pagar. Kalau maliangnya ada di dalam rumah, habis haratoban pandu Bapak Ibu. Dan kedua, kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu aduun mahbub. Nafsu itu aduun mahbub. Apa artinya? Musuh nan kita cintai. Ini Bapak Ibu, kalau lah cinta Bapak Ibu, nan buru ndak ada lah. Nan aib indah ada. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah. Kalau Allah ridho, aib ndak nampak lagi. Tapi kalau sudah benci Bapak Ibu, nan rancak buruk di mata awak. Nan rancak buruk di mata awak. Sanang orang denjo awak benci. Sebab
awak indak ridho kayaknya. Jadi nafsu go Bapak Ibu aduun mahbub, musuhnya tapi awak senang memperturutkan hawa nafsu. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa Bapak Ibu, itulah intinya. Begitulah fadilah dan pentingnya puasa terkait awak untuk mengendalikan hawa nafsu. Ulama banyak juga menyampaikan itu. Salah satunya ulama fikih. Nama beliau Dr. Wahbah Zuhaili. Menulis kitab fikih judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, pas di juzuk 2 halaman 569. Apa kata beliau? Asyam jihadun lin nafsi. Asyam jihadun lin nafsi. Puasa itu jihad melawan hawa nafsu. Bahwa dipakai istilah jihad, ibarat berperang Bapak Ibu, nafsu ko payah awak kalahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indak bisa jo main-main santai-santai tanang-tanang tanpa ilmu awak mau mengalahkan hawa nafsu. Kata Nabi tadi, a'da aduwika nafsuka. Musuh engkau dan paling gadang adalah nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa puasa itu Bapak Ibu, awak tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri bagi Allah. Itu artinya kecek beliau imtina'un fi'li. Awak mencegah dengan amal perbuatan. Ada yang dicegah min syahwatain, mencegah 2 syahwat. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, yang pertama mencegah syahwat mulut, dan kedua mencegah syahwat kemaluan. Sebab kata Rasulullah pas beliau ditanya oleh sahabat, apa nan banyak membuat orang masuk surga, apa pula nan banyak membuat orang masuk ke neraka? Ada 2 kata Rasulullah. Aksaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak membuat orang masuk surga takwa dan akhlak yang mulia. Kemudian ditanya beliau oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma aksaru yudkhilun nas annar. Apa pula yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah, yang banyak membuat orang masuk ke neraka, parui jo kemaluan. Artinya nafsu. Nafsu ada 2 tampaknya, diparui jo di kemaluan. Persoalan nafsu itu Bapak Ibu sangatlah penting untuk beraja awak mengendalikan. Kalau tidak salah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan jasad manusia, ibarat komputer hardware-nya Allah, tinggal software-nya nyalai. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 untuk manusia. Yang pertama akal sehat atau yang bernama fitrah. Dan kedua nafsu. Tetapi Bapak Ibu, sabalun fitrah jo nafsu ko dimasukkan dalam tubuh hawa, nafsu jo fitrah ko diuji lo dulu. Ujian untuk mereka berdua, cek pertanyaan, kata Allah kepada fitrah atau akal sehat ko, man ana wa man anta. Langsung fitrah menjawab Bapak Ibu, anta rabbi wa ana abduka. Lulus fitrah, masuk ke dalam tubuh manusia. Elok sadonya manusia jo fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia elok, setiap manusia suci, setiap manusia barasiah daripada dosa. Fitrah. Tapi sudah itu Allah ingin memasukkan nafsu supaya sempurna penciptaan manusia. Kok bisa melebihi malaikat? Kok bisa pula ada keinginan-keinginan
dalam hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi ketika nafsu ingin masuk, diuji sama dengan ujian yang disampaikan kepada fitrah. Cuma jawaban agak berbeda. Nan namanya nafsu indak saroman jo fitrahnya menjawab Bapak Ibu. Kecil nafsu, anta anak-anak, engkau saya, murkalah Allah. Lalu nafsu dihukum oleh Allah, dihukum, dikerangkeng, dikekang di tempat yang sangat panas selama 1000 tahun. Sampai selesai masa hukuman, nafsu dibawa balik menemui Allah, disampaikan ke pertanyaan mau itu pula jawabannya. Kemudian nafsu diberi hukuman, dikekang, ditempatkan di tempat yang sangat dingin Bapak Ibu. Kiranya kalah nan panas dingin. Dingin kok lebih berbahaya daripada angin. Cuma Bapak Ibu, nan nafsu tetap saja membangkang kepada Allah. Ammarah bisu. Sama jawaban Bapak Ibu. Anta anak, engkau saya. Akhirnya Allah menghukum nafsu, dikekang, ndak diagih makan, ndak diagih minum selama 1000 tahun. Ndak sampai masa hukuman, ndak tolong nafsu Bapak Ibu, menyerahnya kepada Allah. Sebab indak ada makanan, indak ada minuman, ndak tahan nafsu gara-gara tidak makan. Walaupun ada yang mengatakan kisah kok agak doif, ya, tetapi ada sumbernya dalam kitab Tambihul Ghafilin. Kita ambil saja fadilahnya. Jadi Bapak Ibu, itulah makanya puasa kok dianjurkan, bahkan diwajibkan buat umat Nabi Muhammad. Baitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diwajibkannya kita berpuasa karena panas, dingin, tidak bisa kita mengekang hawa nafsu, hanya mengosongkan perut dari makanan dan minuman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sebenarnya masih ada, tetapi waktu sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sadarlah, percayalah kita bahwa diwajibkannya berpuasa untuk kebaikan kita sebagai, apa kata Ustazah Siska tadi, junnah, ya, sebagai tameng, ya, sebagai tameng, sebagai pelindung awak dari serangan hawa nafsu. Barangkali itu nan bisa awak sampaikan di majelis ilmu kiniko. Mohon maaf kalau ada kata-kata nan salah, nan indak pada tampeknya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.